saja ya bersama kita telah hadir Ibu Sani ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Nah, saya yakin percaya Bapak Ibu yang hadir semua di sini itu sudah biasa melihat kita ya. Karena Bapak Ibu sudah setidak-tidaknya sudah 1 kali mengikuti webinar kita ini. Oke, Bapak Ibu malam hari ini saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah memutuskan satu pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya melalui pendidikan non formal ya, yaitu melalui homeschooling. Dan malam hari ini kita tidak akan lagi membahas tentang apa itu homeschooling karena Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan homeschooling sebelum-sebelumnya mengenai filosofi ataupun apa sih itu homeschooling. Nah, malam hari ini kita akan lebih jauh mengenal secara teknis apa itu bagaimana kita melakukan pembelajaran melalui jalur non formal ini atau homeschooling ya. Jadi pastikan malam hari ini Bapak Ibu mendapatkan informasi yang tepat, informasi yang cukup untuk Bapak Ibu memutuskan lebih jauh, memutuskan dengan tepat ya untuk mengikuti memberikan pembelajaran dengan baik pada anak-anaknya melalui homeschooling ya. Bapak Ibu pastikan juga bahwa Bapak Ibu mendapatkan posisi yang terbaik atau mendapatkan sinyal yang baik ya supaya tidak ada yang terputus ataupun koneksi yang terputus sehingga informasi dapat didapatkan dengan lengkap. Oke, tidak berlama-lama lagi saya mau persilakan Ibu Sani untuk memaparkan lebih jauh mengenai homeschooling yang dikelola oleh Ibu Sani ya. Silakan Ibu Sani. Selamat malam Bapak Ibu, maaf saya agak terlambat karena biasanya mulai 7:30. Jadi untung tadi diingatkan oleh Pak Albert, saya kaget juga. Oh ya. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Immanuel, hari ini saya lebih menggali apa yang sebenarnya saya teliti juga ya, teliti yang terjadi di dalam model belajar di homeschooling yang saya kelola ya gitu. Jadi bukan milik saya sih, saya hanya dipercaya untuk mengelola. Mungkin langsung aja saya presentasi sedikit, kemudian nanti bisa silakan tanya jawab ya. Saya share screen dulu ya. Oke, di sini seperti yang disampaikan Pak Albert melalui publikasinya mengenal lebih dekat, tapi saya di sini lebih menjelaskan mengenal lebih dekat tentang model belajar peserta didik di PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa Kota Bandung. Jadi di sini saya membahasnya model belajarnya, bukan kelembagaannya ya, bukan apa ya bukan pengelolaan kelembagaannya, tapi lebih ke model belajar yang terjadi di sini. Ya seperti ini satu yang menarik saya amati ya, gitu. Meskipun ya homeschooling ini masih menjadi alternatif, tapi ya memang makin minat masyarakat terhadap homeschooling ini dari tahun ke tahun, bahkan sebelum pandemi itu meningkat. Bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi berdasarkan bukan hanya di lembaga pewaris bangsa saja, tapi di seluruh dunia, karena mereka meyakini bahwa proses ini bisa membawa keberhasilan kepada peserta didik. Ya, ini ada beberapa di data di pewaris bangsa, tapi masih sampai 2020 belum diupdate gitu ya. Ternyata mereka ke ITB cukup banyak, ke UI, ke UGM. Ya, ini dari tahun ke tahun ini bertambah terus. Tapi ini menunjukkan pertama mereka bisa masuk ke perguruan tinggi yang cukup favorit, dan kedua mereka punya minat ya untuk melanjutkan studi gitu. Ya. Nah, ternyata peserta didik ini memiliki ada beberapa hal yang saya
menarik gitu ya, bahwa mereka itu mempunyai kemampuan belajar mandiri, atau kalau dalam istilah dalam dunia psikologi self regulated learning, kalau dalam andragogi self directed learning gitu ya, yang terlihat dari rancangan belajar yang disusun, proses belajar yang terjadi, serta evaluasi atas pencapaian belajar yang dilakukan. Nah, ternyata model belajar peserta didik ini saya diamati, kenapa sih mereka bisa berhasil? Pertama, proses dari diri mereka sendiri atau proses pribadi. Kemudian orang tua, di mana peran orang tua homeschooling sebagai penyelenggara pendidikan. Dan yang ketiga, lingkungan. Dalam hal ini ternyata komunitas sebagai satuan pendidikan yang menaungi. Walaupun sebenarnya lingkungan luas juga, tapi dalam hal ini saya membatasi apa sih peran komunitas dalam model belajar homeschooling ini. Ya, kita akan melihat bagaimana sih rancangan belajar disusun, kemudian bagaimana proses belajar yang terjadi, dan kemudian bagaimana evaluasi atas pencapaian belajar yang dilakukan oleh peserta didik, khususnya di komunitas pewaris bangsa. Ya ini saya nggak bahas lagi, ini hanya mengingatkan kembali homeschooling itu apa, ya saya hanya dari Permendikbud, saya lewat aja karena hari ini tidak membahas apa itu homeschooling. Nah, kalau model belajar homeschooling itu seperti apa sih? Jadi model belajar yang dapat disesuaikan dengan karakter dan keadaan psikologis anak dan dapat membentuk serta mengembangkan kemandirian belajar serta tanggung jawab peserta didik. Jadi model belajar yang dibentuk adalah yang itu bisa sesuai dengan karakter, keadaan psikologis, dan mengembangkan kemandirian belajar serta tanggung jawab peserta didik. Nah, bagaimana sekarang model belajar ini bagaimana sih diterapkan di pewaris bangsa? Mungkin ada beberapa istilah dulu ya yang sebenarnya saya juga yang terjadi dan ternyata ini ada ilmunya, bukan ada pembahasannya, banyak teori-teorinya. Salah satunya self-regulated learning. Tapi saya akan bahas sedikit apa sih self-regulated learning tadi seperti saya tadi singgung gitu ya. Kalau di Indonesia hanya bilang pembelajar mandiri gitu ya. Tapi ternyata ada definisinya. Sebenarnya apa sih belajar mandiri itu? Jadi belajar mandiri itu bisa self-regulated learning, ada self-directed learning gitu. Nah, jadi kalau self-regulated learning itu sebagai partisipan yang aktif, dia mengontrol secara efisien pengalaman belajar mereka sendiri yang dengan cara berbeda. Dia menentukan sendiri lingkungan belajarnya yang produktif. Dia menggunakan sumber-sumber secara efektif. Dia mengorganisir, melatih informasi, apa yang harus dipelajari, dan dia juga bisa mengatur emosi untuk menjalankan tugas-tugas akademis. Dia bisa punya motivasi yang positif sehingga dia punya kemampuan dalam nilai belajar dan faktor-faktor pengaruh belajar. Jadi ini sekilas apa sih self-regulated learning itu. Ada juga yang mengatakan pembelajaran mandiri itu sebagai self-directed learning. Ini dikaitkan dengan siswa yang mampu memberikan sikap, keinginan, dan kesesuaian tindakan untuk menghubungkan kehidupan dan pendidikan dan kompeten untuk bertanggung jawab atas kualitas pembelajaran sendiri. Jadi dia tahu, dia bisa mendiagnosis apa kebutuhan dia, kemudian saya harus apa ya gitu, menghubungkan kehidupan dia. Nah terus dengan pendidikan saya butuh apa. Nah dan kemudian dia sama ya seperti self regulated learning, dia juga bertanggung jawab atas kualitas pembelajarannya sendiri. Nah, jadi secara sekilas, jadi model belajar homeschooling itu dipengaruhi peserta didik, orang tua, dan lingkungan, dalam hal ini komunitas, yang menghasilkan rancangan belajar, pelaksanaan, dan evaluasi belajar yang berbeda, gitu. Sehingga itu yang memberikan keberhasilan peserta didik. Nah, kita mau bahas satu-satu rancangan belajar seperti apa sih yang terjadi, pelaksanaan seperti apa, dan evaluasi belajarnya tuh seperti apa sih yang terjadi, khususnya di komunitas ya. Nah, satu-satu rancangan belajar. Dalam rancangan belajar mereka pertama mereka menetapkan tujuan pendidikan, tujuan homeschooling mereka sendiri ya, biasanya orang tua.
Kalau masih kecil, orang tua menetapkan buat apa sih saya homeschooling, buat apa sih pendidikan, ya mereka mulai menentukan di situ sehingga mereka memutuskan homeschooling. Ketika dia sudah remaja, mulai diajak oleh orang tua, buat apa sih, kenapa kamu homeschooling, kenapa harus belajar. Nah kemudian mereka juga diajak untuk ya sama ya, kalau masih SD, usia SD, orang tua yang banyak melakukan ini. Tapi ketika mulai remaja, mereka mulai dilibatkan, menganalisa kebutuhan. Gimana sih saya senangnya gimana ya mengenai karakter dan gaya belajar, mengenai potensi anak. Kalau masih kecil, bisa dilihatnya dia, aku nggak suka ini, aku suka ini. Nah di situ orang tua menganalisa ya, kenapa dia nggak suka ini, kenapa dia suka ini. Nah kalau misalnya ketika dia udah menanjak remaja, dia mulai berusaha mengenali, aku nggak suka ini, aku maunya ini, aku nggak suka belajarnya kayak gini, aku pengennya begini, aku senangnya ini, gitu. Jadi dia mulai menganalisa. Nah kemudian mereka merencanakan strategi. Nah kalau gitu mau apa? Gitu. Menetapkan model belajar yang cocok, maunya seperti apa. Nah kemudian setelah model belajarnya mau seperti apa, kemudian membuat jadwal target. Rata-rata mereka nggak terlalu ketat ya dengan jadwal. Mereka membuat jadwal seringkali, tapi seringkali juga tidak selalu tepat sekali. Tapi di awal sih kami selalu memperkenalkan dengan membuat jadwal kegiatan harian, bulanan, dan membuat target harian. Jadi untuk men-set mereka, ya mereka harus ngatur sendiri gitu. Jadwal hariannya, bulanan seperti apa. Nah ini beberapa saya itu pendapat mereka ya dari orang tua dan peserta didik. Saya berusaha angket ya, apa sih mereka seperti apa sih gitu. Jadi ada 3 poin, mereka rata-rata membuat jadwal sendiri, terus mereka membuat target belajarnya sendiri, mereka membuat target harian, mingguan, bulanan secara mandiri. Jadi mereka menetapkan targetnya sendiri. Gitu. Kalau misalnya di sekolah formal kan dibuat targetnya oleh sekolah. Nah, kalau ini mereka harus membuat targetnya sendiri, terus menentukan apa yang mau dipelajari, menentukan cara belajarnya sendiri, mengatur tempat waktu belajarnya sendiri. Nah di sini orang tua rata-rata poinnya 9 ya. Mereka membantu dalam perencanaan. Nah di sini keterlibatan orang tua membantu dalam mengarahkan perencanaan. Nah, perencanaan dibuat tidak kaku atau fleksibel. Ini suara dari mereka. Saya ketika wawancara ke mereka, saya berusaha mencatat poin-poin dari mereka, apa yang mereka lakukan, khususnya mereka yang berhasil ya, yang mereka berhasil masuk perguruan tinggi favorit ya, dan ketika kuliah pun mereka cukup mendapat nilai yang tinggi, dan saya berusaha mencatat apa sih yang terjadi dalam mereka gitu ya. Nah, ini salah satu yang difasilitasi oleh komunitas. Di awal selalu dibuat diajak mereka mau seperti apa, mau belajarnya seperti apa. Jadi saya selalu sampaikan, homeschool, bagaimana kamu nyamannya belajar. Kami hanya memfasilitasi. Silakan menentukan kamu nyamannya di mana. Itu untuk remaja ya, untuk yang remaja. Ini di sini khususnya remaja. Kalau untuk usia TK, usia SD, biasanya orang tua dibimbing untuk bisa mengenali anaknya. Nah, ini mereka sedang membuat kemarin mind mapping, tujuan hidupnya apa, ke sana tuh harus apa. Nah, ini mereka bikin targetnya apa, target belajar apa, kenapa mau belajar di sini, targetnya belajar itu apa. Nah, itu mereka suruh menuliskannya. Kemudian dalam pelaksanaannya ada beberapa catatan ya, kita menciptakan suasana kondusif. Kemudian mereka didorong untuk mencari sumber belajarnya sendiri. Kemudian kita memonitoring, bagian kita monitoring orang tua dan komunitas, bagian monitoring.
Dan kemudian mereka didorong untuk mengatur waktu belajarnya sendiri. Nah, ini catatan dari mereka, wawancara dari mereka, seperti apa sih yang terjadi dalam mereka gitu. Ini poinnya ada 12 bahwa mereka belajar mengatur waktunya sendiri. Bukannya mereka sudah bisa mengatur waktu. Seringkali itu yang menjadi apa orang tua gitu. Ini gimana sih nggak bisa bangun siang, nggak bisa ngatur waktunya, main aja gitu. Tapi di sini mereka bilang bahwa mereka belajar gitu ya. Bukan berarti mereka sudah bisa, tapi ketika mereka sama homeschooling, mereka belajar bagaimana mengatur waktunya sendiri. Mungkin ini yang berbeda. Kalau sekolah udah diaturin, pokoknya jam segini harus segini. Nah, di sini mereka seringkali gagal, seringkali acak-acakan, tapi mereka mengatakan bahwa di homeschooling mereka belajar mengatur waktunya sendiri. Kemudian mereka aktif bertanya pada teman, orang tua atau tutor. Jadi mereka mencari sendiri, bisa ke teman, bisa ke orang tua, bisa ke tutor juga. Jadi bukan harus ke tutor atau ke guru, tapi mereka bisa cari kemana saja sumber belajarnya. Nah, di sini mereka mengatakan peran komunitas membantu memberikan materi atau bahan belajar yang dibutuhkan. Kemudian komunitas memberi arahan dalam pelaksanaan belajar. Komunitas memberi panduan dalam pelaksanaan belajar. Komunitas memberi sosialisasi model belajar untuk membantu evaluasi. Jadi model belajar kami tawarkan, kalian maunya seperti apa? Mau sendiri? Ada yang mau sendiri, nggak mau ada tutor. Silakan. Ada yang mau hanya minta materinya aja sama tugas penugasan kami sediakan, dan ada juga saya mau ada teman-teman untuk belajar bersama ya kami sediakan. Jadi mereka memilih sendiri sesuai kebutuhan. Nah, ini salah satunya komunitas memberikan teman untuk belajar bersama. Jadi kami memberikan fasilitasi bagi yang ingin belajar bersama. Ada proyek-proyek, kadang pergi bersama. Ada kegiatan-kegiatan yang untuk mereka bisa bertemu temannya, bukan dalam kelas ya, kadang-kadang bukan dalam kelas. Terus mereka rata-rata pakai sumber online dan juga buku-buku. Jadi bukan hanya dari guru satu arah, tapi mereka kebanyakan pakai sumber-sumber online sehingga mereka bisa atur sendiri mana yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini banyak poinnya adalah mereka mencari sumber belajar sendiri yang tidak terbatas. Seperti buku, sumber-sumber online, kadang tanya teman, kadang ke tempatnya, kadang cari ke ahlinya. Nah, di sini mereka proaktif ya mencari sumber belajar sendiri. Kemudian mereka menentukan cara belajarnya sendiri. Ada yang kadang mau harus pakai musik, ada yang tengah malam gitu ya. Nah, mereka menentukan cara belajar. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang tengah malam. Mereka menentukan sendiri dan nah ini peran orang tua memantau pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dalam evaluasi yang kami sampaikan setiap akhir semester, apakah sudah sesuai target atau standar pencapaian? Biasanya pertanyaan apa kendalanya, mengapa, apa yang harus dirubah, apa yang harus dipertahankan, dan dari hasil itu kita kembali ke perencanaan. Kami membimbingnya dalam penilaian, ada wawancara dengan konsultasi dengan orang tua dan siswa. Ya sebenarnya ini aja sih yang disampaikan. Apa kendalanya? Ada juga form juga, kami punya form penilaian mandiri sama isinya. Bagaimana pembelajaranmu semester ini? Apakah sudah bagus? Belum? Kenapa? Apa kendalanya? Apa yang harus dirubah? Nah, sebenarnya evaluasinya lebih ke arah ini, walaupun ada sih tutor-tutor menilai pembelajarannya karena kalau nggak dinilai mereka kecewa juga gitu ya. Jadi kita menilai juga apa yang mereka kerjakan, tapi dievaluasi setiap evaluasi pasti ada seperti ini ya, ada waktu. Tujuan evaluasi bukan hanya ke nilai, tapi mereka bisa merefleksikan apa yang mereka sudah lakukan dan ke depan harus seperti apa. Nah, ini hasil angket dari mereka. Mereka
mengatakan bahwa komunitas membantu dalam evaluasi, komunitas memberi acuan dalam evaluasi hasil belajar. Terus mereka rata-rata nih poinnya 9, mereka melakukan evaluasi mandiri untuk melihat apakah sudah mencapai target. Tentu ini ya sama ya, ini saya wawancaranya adalah mereka yang sudah pakai C dan sudah sukses masuk perguruan tinggi ya. Masih kriterianya itu, walaupun kesuksesan itu bermacam-macam, tapi ini untuk sebagai pembatas aja saya mewawancara mereka seperti apa sih, kenapa mereka bisa berhasil gitu ya. Nah itu mereka mengerjakan soal-soal, bagaimana mereka apakah pembelajaran saya sudah sesuai acuan atau belum gitu, sesuai standar belum. Jadi mereka rata-rata mengerjakan soal-soal yang ada di buku dan sumber online. Terus kemudian orang tua melaporkan hasil evaluasi ke komunitas, orang tua terlibat dalam evaluasi dan memberi masukan, dan mereka juga seringkali ketika ditanya, kamu melakukan evaluasi enggak? Karena mereka sebenarnya sih ada gitu, tapi kadang nggak sadar gitu. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar sekarang evaluasi ya gitu, tapi tanpa sadar ketika diingatkan, oh iya ya, ternyata mereka tanpa sadar melakukan evaluasi. Oke, ini ke kesimpulannya ya, bahwa dalam model belajar ini parah ya, dalam model belajar pada peserta didik homeschooling, khususnya di komunitas pewaris bangsa, terjadi self-regulated learning dan self-directed learning yang terbentuk karena didukung serta difasilitasi oleh orang tua dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini komunitas ya, komunitas homeschooling dalam hal ini juga dipersempit adalah pewaris bangsa. Model ini membuat peserta didik mempunyai kemampuan untuk mengarahkan diri, mempunyai motivasi belajar yang tinggi, dan bertanggung jawab terhadap capaian belajar yang dilakukan. Nah, hal inilah, kemampuan ini, motivasi ini, tanggung jawab inilah yang membuat mereka berhasil. Setelah hasil wawancara dengan mereka, mereka mengatakan, ya inilah, ketika mereka bandingkan dengan teman-temannya, ketika ditanya kenapa mereka berhasil, kemampuan ini, kemampuan mengarahkan diri, motivasi belajar tinggi, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian belajar yang dilakukan. Oke, mungkin saya nggak lama-lama, kita lebih banyak tanya jawab saja. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu Sani untuk Ya. ini. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa memang webinar kita kali ini bersifat lebih teknis ya. Artinya kita akan mengenal lebih jauh model homeschooling pewaris bangsa gitu. Nah, tadi Bu Sani sudah memaparkan apa sih yang dilakukan oleh pelaku homeschooling khususnya yang ada di pewaris bangsa. Ada 3 tahap tadi ya kalau saya boleh ulang. Pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Nah, tadi dalam kesimpulan kita juga boleh melihat bahwa peran peserta didik itu sangat besar dalam proses pembelajarannya, ya, tetapi difasilitasi oleh komunitas dan orang tua. Nah, mungkin Bapak Ibu kita perlu ini nih, perlu lihat diri kita apakah sudah cukup jelas gitu ya. Tadi pemaparan dari Ibu Sani. Kalau belum, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya langsung, boleh open mic gitu ya, untuk bertanya langsung kepada Ibu Sani. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Aurelia mau bertanya? Iya, thank you. Bu Sani, Ya. tadi ada Bu Sani presentasikan itu ada empat apa ya? 4 pembagian ya. Ada tadi saya lupa ya catatnya. Ada monitoring dan sebagainya. Apakah boleh Bu di-share sekali lagi? Yang saya mau tanyakan adalah kolom yang paling kiri bawah. Itu apakah penjelasannya bagaimana gitu? Oke, saya coba lagi ya, yang 4 itu ya. Sebentar ya, saya share screen Ya, lagi ya. yang saya ingat monitoring gitu. Ya, ya. Sebentar ya, saya.
Mungkin ini ya. Ya, itu Iya. Bu, yang menciptakan suasana kondusif itu ya. Tadi saya kurang ini, Iya. kurang menangkap. Jadi maksudnya kita dengan mencari sumber belajar, kita melakukan monitoring dan mengatur waktu itu menciptakan suasana kondusif itu di dalam pelaksananya, maksudnya ketika menghadapi anak atau bagaimana gitu. Iya. Jadi dalam yang pertama kita dalam pelaksanaannya kita membimbing mereka untuk bisa mencari sumber belajar, membimbing mereka untuk bisa mengatur waktu, dan bagian kita memonitoring dan menciptakan suasana kondusif. Memang kalau suasana kondusif itu lebih ke personal. Cuman saya tiap tempat itu beda ya. Tapi kalau di saya yang saya lakukan, yang saya terapkan buat anak-anak juga, poinnya adalah kalau di kami itu penerimaan gitu ya. Tentu luas ya, suasana kondusif itu luas karena itu karena tiap anak, tiap pengelola itu tentu definisi kondusifnya itu seperti apa, karena itu ini agak luas memang. Tapi kalau kami pertama yang saya lakukan adalah penerimaan gitu, kekeluargaan. Jadi saya anggap karena berawal memang dari keluarga. Di keluarga itu kalau dia nakal, dia nggak bisa pelajaran, kita kan nggak buang dia. Kamu nggak bisa matematika, kamu bukan anak saya. Kamu nakal, kamu bukan anak saya, kecuali orang tua yang nggak benar ya gitu ya. Nah itu yang kami ciptakan ya, ciptakan bahwa kita menerima mereka gitu. Tidak ada membandingkan kecuali dalam karakter. Kalau karakter ya kita kadang apresiasi ketika mereka melakukan sesuatu yang bagus ya, kita apresiasi. Tapi kenapa sih kamu nggak seperti dia? Kenapa sih kamu nggak seperti dia gitu? Nah itu kadang-kadang tidak adanya penerimaan itu. Nah itu ya gitu. Jadi seringkali saya bingung gini. Saya pikir orang pikir tempat yang enak, ber-AC, bersih, fasilitasnya gitu. Terus terang di tempat saya tuh tidak berencana untuk membuat suatu komunitas di belajar di rumah saya. Karena awalnya saya hanya melakukan homeschooling buat anak saya. Tapi kemudian ada anak-anak yang ikut. Jadi saya dengan fasilitas seadanya. Kadang hanya di meja makan, kadang pokoknya jauh lah dari bayangan kelas yang bagus, kelas sekolah yang bagus, itu jauh gitu. Tapi kenapa mereka nyaman ya gitu. Nah di situ saya merenung, sebenarnya saya sambil jatuh saya belajar gitu ya. Kenapa ya? Kok mereka masa nyaman ya gitu. Bahkan di rumah saya tuh banyak binatang gitu ya. Dan kadang mereka main sama binatang. Tapi kan ada juga yang nggak suka ya sama binatang. Tapi saya gimana, ini ke rumah saya gitu. Nah ternyata saya mengamati, tapi bisa diskusi ya Bu ya. Silakan diskusi, ini kan hanya dari pengalaman saya berbagi. Tapi silakan, mungkin bisa diskusi sih, kita diskusi aja. Yang saya suasana kondusif ketika mereka diterima gitu, suasana nyaman ketika mereka diterima perbedaan mereka. Jadi ada yang belajar, dia mau pakai lagu gitu, dia merasa nyaman kalau dia sambil mendengarkan lagu. Ya udah, kamu belajar mengenakan lagu ya, tapi pakai headset ya supaya nggak mengganggu yang lain. Jadi sambil belajar dia begini gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Ada yang sambil gambar-gambar. Ya sejauh ini sih, tapi ini karena itu saya kosongkan memang, karena memang kompleks, belum terdefinisi sebenarnya ya. Tapi kalau di awal saya bilang ke mereka, kondusif itu seperti suasana nyaman. Kamu nyamannya belajar seperti apa? Mau ada teman? Enggak suka, saya nggak mau ada teman. Oke, nggak apa-apa. Mau disediakan tugas-tugas, tes-tes, nggak mau, bikin saya stres. Oke, ya udah, kamu bikin sendiri ya tugasnya ya. Kamu sendiri menentukan target kamu. Jadi kalau saya seperti itu Bu. Jadi pertama memberikan suasana diterima, dan kedua saya menanyakan ke mereka, kamu nyamannya
seperti apa gitu. Dan kalau misalnya yang anak-anak yang masih kecil, ya saya orang tuanya. Orang tuanya nyamannya seperti apa? Sebenarnya tiap keluarga berbeda gitu. Tapi saya bilang orang tua jangan hanya ikutin keinginan sendiri gitu. Seringkali anak harus ikutin gitu keinginan orang tua tanpa mereka memperhatikan si anak tuh nyamannya gimana sih gitu. Jadi saya selalu seperti itu, Bu. Tapi silakan Bu diskusinya. Memang ini Oke sih. agak luas sih. Iya. Tapi menurut saya sih oke. Saya bisa nangkap apa yang Bu Sani sharingkan. Ya. Oke. Ya, silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mengenai hal ini atau hal-hal lain, boleh? Oke, sambil menunggu, saya mungkin juga mau bertanya, Bu Sani. Jadi tadi misalnya mengenai perencanaan ya, kalau Ya. anak-anak yang remaja itu kan dibimbing langsung tuh sama pewaris bangsa ya. Kalau orang tua bagaimana Bu yang anaknya masih kecil-kecil? Ya, kalau yang masih kecil, orang tuanya saya bimbing, orang tuanya. Jadi yang remaja pun sebenarnya kami hanya memberikan berapa kali workshop gitu ya. Tapi itu pun nggak semua, kami tidak semua bebas ya, mereka boleh ikut, bukan suatu keharusan. Tapi kami memfasilitasi itu. Nah, kalau untuk orang tua, kami di awal ada wawancara. Jadi tanpa sadar mereka sudah dibimbing ke sana. Jadi setiap kali saya tanya, apa tujuannya homeschooling? Kenapa mau homeschooling? Nah di situ dia kan mereka cerita gitu. Jadi saya menangkap terus buat apa pendidikan buat apa? Nah di situ arahnya pendidikannya mau seperti apa gitu. Nah di situ kan mulai tanpa sadar poin-poin itu ketika konseling, ketika awal tuh tanpa sadar mereka sudah diarahkan ke perencanaan. Jadi mau belajarnya gimana Bu? Gitu, saya bilang gitu. Oh seperti ini, begini siapa yang ngajar? Ada tutor-tutornya atau gimana? Gitu. Jadi saya sebenarnya lebih mendengarkan mereka, tapi sebenarnya ada poin-poin yang saya ada acuannya ya. Oh poin ini udah dapat. Oh ya, poin ini udah dapat gitu. Gitu. Jadi nggak benar-benar udah ada formatnya belum. Walaupun ada beberapa yang minta hanya saya lagi ada yang menyusun, ada yang bilang bikin lo modul gitu untuk mereka bisa perencanaan. Tapi saya belum ke sana karena tiap orang tua tuh berbeda gitu. Jadi ada bahkan yang lebih pintar daripada saya gitu, lebih benar-benar portofolio anaknya gitu tuh benar-benar bagus, dan ada benar-benar yang masih blank gitu ya, mereka tuh hanya homeschooling karena cari jalan keluar aja, cari gampangnya aja. Nah di situ yang saya harus mengamati, harus mendengarkan mereka dulu gitu ya. Dari situ nanti baru bisa mereka mungkin punya gambaran ya, anaknya harus homeschooling tunggal atau daring ya, atau pakai apa namanya kumpul komunitas. bersama komunitas. Iya. Nah ini sudah ada 2 pertanyaan mengenai pendaftaran siswa baru. Gimana nih Bu caranya untuk mendaftar ke pewaris bangsa? Padahal lokasinya di luar Bandung gitu ya. Apakah bisa online? Silakan Bu Sani. Iya, bisa online. Jadi nanti kalau saya udah buatkan tulisannya gitu ya, narasinya seperti apa, linknya juga sudah ada. Nanti bisa nanti saya share. Kalau mengganggu sekarang, nanti setelah ini di akhir ya saya share. Mungkin kita bisa bahas sama-sama gitu ya poin-poinnya. Daftarnya tidak harus ke Bandung ya Bu ya? Nggak usah, ya. Lalu belajarnya juga bisa dari lokasi masing-masing ya Bu? Iya, jadi memang akhirnya di semester ini setelah pandemi kami harus memilih. Banyak yang minta onsite, ada yang pemerintah juga udah boleh onsite, tapi akhirnya saya berdiskusi dengan tutor-tutor dan akhirnya kita menyimpulkan
dengan online begini kita lebih tersaring homeschooling gitu. Ketika offline mereka jadi kayak seperti ditipin gitu. Sebenarnya kami dan kelihatan sekali ya keberhasilannya itu ya, ketika keberhasilan mereka yang hanya mengandalkan, mereka nggak pergi sekolah, mereka hanya belajar tidak proaktif seperti yang tadi ya. Jadi tadi kan saya ambil contoh-contoh anak-anak yang memang berhasil. Mereka proaktif mencari sumber online, mereka tanya ke sini begini, itu yang berhasil. Tapi bukan berarti semua di pewaris bangsa seperti itu. Ada juga yang enggak itu kebanyakan yang mengandalkan hanya belajar di komunitas aja. Jadi dianggap komunitas itu hanya buat belajar di rumah, ya udah, dia nggak ada proaktif tujuannya apa gitu. Sehingga dengan online ini jadi makin tersaring. Nah, dengan online ini yang tidak mau homeschooling, yang tujuan homeschoolingnya hanya buat menitipkan anak saja, mereka akhirnya nggak cocok gitu. Oh, online nggak seru, nggak bisa, mana bisa belajar hanya segitu, online nggak bisa gitu. Padahal kan kami mikir ini kan hanya suplemen, belajar kan tetap harus di rumah, dan ketika mereka remaja kan mereka harus dibimbing untuk mandiri, bukan hanya menada gitu, hanya minta disuapin gitu. Nah, akhirnya mulai di situ terpilah yang benar-benar homeschooling, ingin homeschooling, merasa cocok gitu ya. Ya benar, kami hanya komunitas itu hanya supaya ketemu teman, supaya ada arahan gitu. Tapi ada juga nggak bisa ini gitu. Jadi memang akhirnya kami memilih untuk online. Karena memang pertemuannya ini kan hanya suplemen, bukan suatu yang makanan pokoknya gitu. Begitu Bu. Jadi Baik, terima kasih Bu Sani. Bagaimana Bu Ike yang di Solo dan Ibu Ratna yang di Samarinda? Jadi nggak masalah ya, walaupun jauh, tidak di belajar homeschooling online tetap bisa fun ya Bu ya, Bu Sani. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan tambahan dari Bu Ike atau Bu Ratna atau dari teman-teman yang lain? Oh, cukup jelas menurut Bu Ike. Iya. Bu Ratna, apakah ada yang mau ditambahkan? Oh, cukup jelas juga. Oke, boleh silakan open mic untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Malam, Bu. Ya, selamat malam Ibu. Orang tua dari Andi dan Helen atau Ibu Helen ini? Iya, ini saya dengan Helen. Oke, silakan langsung Bu. Ini Bu, saya mau tanya, kalau tadi kan Ibu Darmi bilang untuk orang tua yang anaknya SD itu akan dibimbing dalam pelaksanaan homeschooling. Maksudnya bentuk bimbingannya itu seperti apa ya Bu ya? Realnya itu seperti apa, Mas? Atau contohnya itu seperti apa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, kalau anaknya itu selama ini sudah menikmati berjalannya sekolah biasa gitu. Yang satu naik ke kelas 5, yang satu lagi naik ke kelas 3. Kira-kira kita lagi berpikir mereka bisa nggak ya adjust di homeschooling ini gitu. Maksudnya kesulitan nggak ya mereka adjust dengan di homeschooling ini, mungkin dari pengalaman Ibu bisa share gitu. Yang itu aja. Ya, maaf yang pertanyaan pertama Bu tadi agak yang pertama tolong diulang sedikit. Ya. Jadi Ibu kan tadi sebut kalau misalnya anak yang SD, yang orang tua yang masih punya anak SD, itu akan dibimbing ya Bu ya? Dibimbing untuk pelaksanaan homeschoolingnya. Nah, bentuk bimbingannya itu seperti apa, Bu? Oh iya. Memang di awal biasanya mereka akan saya terima konseling ya satu-satu dan itu dibimbing, karena itu saya lebih ke satu-satu karena tiap kasus kan beda-beda. Jadi kayak sekarang ini penerimaan itu udah saya selalu sedia untuk satu-satu ya gitu per kasus itu dibimbing, karena ya begitu latar belakang mereka homeschooling itu beda-beda gitu. Nah di situ saya berusaha bimbing pertama di awal. Ketika masuk saya akan
kita kan ada sosialisasi lagi. Nah, kemudian untuk menjelaskan kembali ketika ada pertanyaan, selalu kami open gitu. Karena ya kembali tiap keluarga punya kasus yang berbeda. Nah, setelah itu setelah masuk sering ada beberapa kali parenting juga ya, parenting walaupun kadang tidak harus dari saya. Jadi saya juga kerjasama dengan ada asosiasi, kadang ada kultur parenting gitu ya. Kalau ada acara-acara yang bagus, begitu orang tua yang lain juga. Mereka saling share kalau ada acara yang bagus untuk melengkapi mereka share. Nah kemudian kami juga ada forum ya, forum komunikasi. Nah di situ bisa bertemu dengan keluarga yang lain. Seringkali mereka akhirnya janjian ketemu untuk saling berbagi. Karena memang terus terang di awal tentu banyak try and error ya. Kayak gini gitu. Saya sendiri ya sama ya umur 3 dan 5, kelas 3 dan 5 ya. Jadi anak saya ada yang dia mulai homeschooling ketika kelas 3, satu lagi ketika SMP, dan satu lagi dari kecil dia nggak pernah. Nah kembali kita tanya dulu gitu, kita jelaskan gitu. Seperti apa. Nah, kembali lagi ke evaluasi ke orang tuanya. Karena itu saya juga tanya, Ibu, kenapa tertarik homeschooling gitu? Kenapa Bu? Mungkin sekali sambil nanya gitu ya. Kenapa Bu, Ibu tertarik homeschooling gitu? Ya, Bu Helen mungkin bisa jawab. Mungkin Bu Helen kenapa mau homeschooling? Padahal kan anaknya udah nyaman, ternyata anaknya kan tidak bermasalah ya. Karena orang pikir, oh homeschooling karena anak saya bermasalah. Tapi kelihatan dari Bu Helen, anaknya kayaknya enjoy aja di sekolah. Nah justru bertanya, Ibu kenapa mau homeschooling gitu? Sebenarnya anak saya 3, Bu. Yang pertama itu udah SMP gitu. Yang kedua itu yang kelas 5, yang naik kelas 5, yang ketiga itu naik kelas 3. Kalau yang pertama sih dia udah ini ya. Pokoknya nggak mau homeschooling ya. Pokoknya mau tetap sekolah gitu. Dia udah memang dari itu. Dan kita memang nggak ada rencana itu karena kita merasa kita udah tepat masukkan ke sekolah yang mungkin visinya sama dengan kita gitu. Terus kalau yang kedua ini sebenarnya yang buat saya dan suami mulai memikirkan homeschooling karena waktu online saya melihat kok ternyata seperti ini nih ya materi yang dikasih dari sekolahan gitu. Jadi mereka jadi anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua dan ketiga sekolahnya beda ya Bu, sekolahnya beda. Gitu. Kok saya merasa kok sekolah menuntut anak dengan materi yang begitu banyak, anak harus bisa dan seperti disamaratakan gitu Bu. Sementara saya melihat kamu maksudnya sekolah kok nggak melihat ya anak saya itu di dalam kondisi online dan dia terutama anak yang kedua itu yang naik kelas 5 ya, dia itu kayaknya udah pada titik jenuh gitu. Dia pada titik jenuh, tapi saya merasa saat itu tuntutan sekolah masih tetap tinggi gitu. Dan saya pikir kayaknya guru itu hanya mengejar kurikulum nih, mau nyelesain kurikulum aja gitu. Pelajaran bahasa Inggrisnya pun juga saya lihat ya cukup berat, Mandarinnya berat gitu. Terus ditambah materi-materi lain, terus bentuk proyek-proyek gitu. Jadi sempat pada satu titik anak saya tuh jadi marah-marah gitu, stres juga dia. Gitu. Sementara dia anaknya yang seneng bergaul, seneng ketemu orang, seneng bermain gitu. Dia seneng gitu, kayak begitu. Nah, kalau anak saya yang ketiga sih sampai saat ini nggak ada masalah. Justru saya lagi berpikir apakah saya tetap harus menarik dia homeschooling atau enggak gitu. Karena kalau saya yang kelas 3 saya yang anak saya kedua saya tarik, anak saya yang ketiga saya nggak tarik, saya repot nanti nganternya. Gitu. Dan saya lihat sebenarnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang di sekeliling saya, teman-teman saya banyak yang homeschooling gitu. Dan saya ngelihat beberapa berhasil gitu. Ada yang anaknya sampai sekolah ke luar negeri, gitu. Ternyata berhasil juga bisa berjalan gitu. Ada juga yang anaknya terus dilibatkan di dalam olahraga, maksudnya soccer gitu ya. Dan saya lihat perkembangannya bagus. Mungkin secara akademik nggak seperti
anak yang sekolah ini ya, tapi baik gitu, bagus juga gitu hasilnya, waktu kita interaksi juga bagus gitu. Saya mulai berpikir anak saya nanti kalau kelas 5, sementara dia kelas 4 itu dia udah jenuh, tiba-tiba dia nanti masuk kelas 5 offline, dan saya tahu dulu kokonya betapa padatnya itu pelajarannya dia. Saya pikir kayaknya kasihan ya gitu. Maksudnya dia banyak hal yang mesti dia kejar gitu. Banyak hal yang mesti dia kejar, sementara dia ada hal-hal yang menurut saya itu kayaknya nggak di-cover di sekolah biasa gitu, Bu. Ada kelebihan-kelebihan yang saya lihat itu sebenarnya bisa dikembangkan, tapi karena dia sibuk dengan tugas, harus menyelesaikan banyak tugas, dan source waktu dan source keuangan kita juga cukup tersedot di sana. Jadi saya juga nggak bisa memberikan hal yang lain yang menurut saya kayaknya kamu lebih tepat belajar ini nih gitu. Itu sih Bu yang maksudnya itu masih jadi pertimbangan saya. Sampai sekarang pun saya juga di sekolah saya nggak ngomong apa-apa gitu. Saya belum saya tarik, saya masih buku pun tapi yang bahasa Inggris doang yang saya ambil gitu. Iya. Ya memang ya homeschooling maupun sekolah formal ada tantangannya. Jadi saya seringkali yang awal homeschooling nggak tahu Bu Rika nih, Bu Rika. Awal-awal itu penuh tangis. Jadi saya bilang itu penuh tangis, penuh itu karena kita pengennya anak kita begini, tapi ternyata enggak. Pengennya dia lakukan ini, tapi enggak gitu. Jadi saya bilang bukan homeschooling itu bukan gampang gitu. Homeschooling itu penuh tangisan. Saya bilang kalau belum nangis belum homeschooling, saya bilang gitu. Gitu. Karena ya kayak gitu kita punya. Jadi masing-masing ada tantangannya sendiri gitu. Mama kalau di sekolah formal tantangannya adalah harus mengerjakan target-target dari sekolah, dan kadang mau nggak mau dia nggak ada pilihan ya, harus gitu. Homeschooling justru sebaliknya ya, ini kita harus menentukan target sendiri dan sering nggak tercapai karena kita nggak bisa takut-takutin mereka, nggak ada ancaman, nggak ada jadi sampai kita kok anak saya kok santai banget ya, kok nggak ini ya awal-awal, kok nggak bisa ya. Aduh, seringkali banyak hal ketika awal-awal itu orang tua tuh pengen berbalik lagi, salah nggak ya saya pilih homeschooling, kok jadi begini ya, kok anak saya jadi nggak disiplin sih, kok anak saya kok main aja ya gitu. Nah di situ akan menghadapi seperti itu gitu ya. Jadi kalau satu terlalu padat banget, kalau begitu homeschooling kok santai banget ya, anak saya jadi pinter nggak ya gitu, lihatin teman-temannya udah belajar ini, anak saya kok nggak belajar apa-apa ya gitu. Nah di situ akan ada menemui itu gitu, Nah sedang si anak tantangannya apa? Biasanya mereka udah seperti seperti robot ya. Kamu harus ini, bangun tidur harus ini, kerjain ini sampai tidur lagi tuh udah semua terprogram. Ketika homeschooling, aku ngerjain apa ya? Ma, aku bosen, aku ngerjain apa ya, bosen gitu. Akhirnya orang tuanya bingung gitu, aduh kok anak saya nggak ada kegiatan, kok kayak gini ya, salah kayak saya homeschooling, harusnya sekolah. Nah pasti akan menghadapi gitu. Jadi intinya kita ada penyesuaian diri, ada brainstorming, mungkin Bu Rika sih bisa. Seperti apa? Jadi saya sendiri ngalamin seperti itu sampai saya akhirnya ya saya berdoa ini benar nggak sih seperti ini gitu. Tapi ya akhirnya saya dapetin anak ini bukan anak kamu, anak ini punya Tuhan gitu. Kamu jangan takut gitu. Kamu seperti apa? Ya pokoknya kamu tanyalah gitu. Kita arahin Tuhan mau apa untuk anak ini gitu. Bukan dengan konsep kamu, bukan dengan pikiran kamu. Jadi sepertinya gitu saya ngomong. Dengan pemikiran saya yang masih sekolah gitu. Belajar ini jam segini, belajar ini, kerjaan tugas, masih pikiran kita kan sekolah pindah ke rumah. Ini begitu dia main, itu nggak belajar, itu nggak sekolah. Nah situ kita frustasi. Aduh, kok belajarnya cuma sebentar ya? Cukup nggak ya? Nah akhirnya di situ ya saya sendiri belajar, oh ternyata ketika saya belajar itu bukan mereka mengerjakan tugas-tugas, duduk diam mengerjakan tugas. Ketika main ternyata mereka belajar. Ketika mereka berantem, belajar.
ketika mereka jalan-jalan belajar. Nah, itu akhirnya oh iya ya, akhirnya saya hanya mengambil pencapaiannya. Jadi kalau kurikulum 2013 itu standar kompetensi. Kalau nanti kurikulum Merdeka itu pencapaian belajar. Oh, siswa bisa mengenal begini, apalagi 2013 kan lebih holistik ya. Dia bisa bersyukur, dia bisa mengamalkan dan mengenal, ini lebih holistik gitu ya. Jadi oh iya bukan dia harus hafal ya. Ternyata sambil berantem dia bisa mengenal itu perbedaan gitu. Nah, di situ oh iya ya gitu. Nah, terus yang bisa menguatkan lagi hubungan ya. Hubungan awalnya berantem saya sama anak saya gitu. Karena saya tidak mengenal dia, saya paksakan dia. Jadi yang terjadi adalah saya berantem. Anak sama anak berantem, bukannya belajar berantem. Jadi saya pikir apakah ini berhasil homeschooling? Gitu. Nah, jadi harus siap gitu Bu, siap-siap. Nah, tapi begitu kita mendapatkannya, ya nanti mendapatkannya ternyata. Nah, anak juga sama ya, awalnya bosan. Ternyata begitu waktu berlalu, dia diajakin temennya, diajakin tantenya, ayo kamu pergi. Enggak, aku sibuk. Loh, kamu homeschooling sibuk apa? Ternyata dia bikin planning sendiri dalam dia ketika dia nggak tahu ngapa-ngapain, dia merasa bosan. Akhirnya dia udah merencanakan, hari ini aku bosen nih ya, hari ini nggak ada kegiatan nih, belajar paling berapa jam. Aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, ketika liburan, kakaknya sekolah formal, dia bosen. Aku bosen liburan kayak ini. Sedangkan yang anak saya homeschooling, dia udah biasa terencana. Hari ini udah ada di target ya. Hari ini aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jadi ada sesuatu yang jangka panjang. Jadi intinya kita homeschooling itu untuk jangka pendek menyelesaikan masalah online atau masalah-masalah ini, atau kita mikir jangka panjang. Nah, mungkin di situ sih, makanya tujuan pendidikannya apa? Hanya bisa ikut ujian, atau hanya supaya nggak banyak tugas, atau kita memikirkan ke depan, dia tahu minat bakat dia tahu bisa mengatur diri sendiri, dia bisa menerima diri sendiri, dia punya percaya diri sendiri, dia tahu mau kemana, dan kita orang tua punya. Kalau saya sih ya, mungkin nanti yang saya tidak merasa bersalah karena saya sudah maksimal memberikan kepada anak-anak. Nah, ketika masa remaja, seringkali orang tua dan anak, teman-teman saya sih ya, khususnya yang sekolah formal, ada gap. Karena anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, mereka nggak nyambung. Nah, saya tanya ke anak-anak, ke teman-teman yang homeschooling, mereka rata-rata tidak mengalami itu. Karena mereka udah habis berantemnya tuh udah habis lah, dengan anak tuh udah berantem, sehingga akhirnya mereka mengenal satu dengan yang lain. Jadi mungkin suami istri juga seperti itu. Mungkin awal-awal pernikahan banyak berantem, banyak ini, tapi akhirnya oh iya dia seperti itu, akhirnya bisa apa sih menjadi teman hidup yang itu, tapi awalnya pasti berantem. Nah, seperti itulah homeschooling. Jadi bukan berarti tanpa tantangan, bukan seperti kayak ya pasti ada tantangan yang berbeda, penuh tangis, tapi kami percaya ya ini tanggung jawab kita gitu, tanggung jawab orang tua. Jadi kenapa akhirnya orang tua memutuskan homeschooling bukan karena lebih mudah, tapi merasa bahwa ya kalau apa-apa itu bukan tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua. Anak nakal, orang tua yang salah. Anak nggak bisa belajar, orang tua yang salah. Anak malas, orang tua yang salah. Jadi ujungnya memang orang tua. Jadi sekolah itu hanya tempat penitipan ya, tempat apa ya, bukan, maaf kalau saya salah, bukan pendidikan, tapi tempat penitipan. Tapi kalau pendidikan harus dari rumah. Tapi kalau saya nitipin, ada anak saya SMA, akhirnya dia, yang dua kan memang setelah saya mengerti konsep homeschooling, akhirnya dia tetap mau sekolah formal, tapi saya konsepnya udah berbeda. Tanggung jawab, kamu belajar mandiri, saya sediakan sumber-sumber online, kamu jangan mengandalkan sekolah untuk belajar, kamu mandiri. Sekolah saya hanya tipin kamu karena di sekolah itu ada eskul, ada olimpiade yang dia butuhkan untuk debating, English debating. Dia bahasa Inggrisnya bagus, dia pengen English debating. Dan kamu ke sana supaya kamu menjadi berkat di sana ya. Bukan kamu jadi beban di sana. Kamu di sana harus
jadi teladan di sana. Jadi konsep saya beda. Jadi kalau ke sekolah ya saya udah bagus nih di rumah, kamu saya titipin ke sekolah supaya kamu di sana bisa membangun sekolah itu, supaya sekolah itu jadi bagus gara-gara kamu gitu. Dan dia memang jadi ya begitu sih gitu. Nah ada kasus kemarin ada yang anak saya kemarin selama pandemi dia homeschooling, terus saya mau sekolah formal aja, saya nggak kepegang, dia bilang gitu. Saya sibuk nggak kepegang. Aduh anak saya main terus nggak, aduh minimal kalau sekolah kan saya nggak merasa bersalah. Nah terus saya bilang, Kak, apa sih kegiatan kamu? Masa 1 jam aja kamu nggak bisa nemenin anak kamu 1 jam aja? Dia nggak butuh banyak-banyak. Anaknya masih 3 SD. Anak-anak nggak butuh, karena konsentrasi anak kan nggak 7 jam juga sih. Misalnya belajarnya dari 7, 8, 9, 10, 11 ya, mungkin kelas 3 sampai kelas 11. Anak-anak nggak konsentrasi 4 jam, nggak bisa gitu. 1/2 jam, 1 jam aja udah bagus. Kamu nggak bisa sediain waktu 1/2 jam, 1 jam. Aduh, saya harus masak, harus begini gitu. Nggak bisa sih dari sisi itu gitu. Ya pokoknya saya merasa kalau sekolah akan lebih baik daripada kalau saya ngajar sendiri. Ya saya bilang, kamu PR kamu sebelum kamu sekolah beresin dulu anak kamu supaya ke sekolah jangan jadi beban, kasihan. Nanti dia dibully, nanti dimarahin guru, nanti teman-temannya karena anaknya tinggi, kata dia masa tambah matematika aja nggak bisa, pusing saya, udah saya sekolahin aja. Gimana kalau dia sekolah? Katanya kalian kelas 3 kalian belum bisa. Apa kata guru? Apa kata teman-temannya? Hanya ada bully dan langsung pelebelan, kamu bodoh, kamu nggak bisa matematika. Gitu. Ya saya sampaikan seperti itu ya. Ya mungkin konsepnya seperti itu sih. Mungkin Bu Rika bisa. Jadi saya kasih tahu sekarang, kalau kemarin mungkin agak manis-manis ya. Kalau sekarang kalau kasih puas-puas, saya kasih pahit-pahitnya dulu lah gitu. Gitu. Jadi supaya jangan kecewa juga, jangan udah siap-siap lah gitu. Siap-siap anak bilang, bosen mama, aku nggak tahu ada kegiatan apa, bosen gitu. Dan tapi habis itu ya kita mulai merencanakan, yuk kita mau ngapain? Kamu bosen, kamu mau apa? Senengnya apa? Ayo kita ke sana, yuk. Udah nyobain ini, aku nggak suka mah, aku mau yang ini. Ayo kita ini. Aku nggak tahu ini, yuk kita sama-sama belajar, yuk buka dari kita sama-sama belajar, karena sama-sama buka YouTube, sama-sama jalan-jalan gitu. Dan ya itu, kadang kalau orang tua udah datang ke saya dengan tangis, kalau belum nangis belum homeschooling, saya bilang gitu, kita harus nangis dulu gitu, karena kita anak mau kita ciptakan seperti pikiran kita. Akhirnya kita menangis, kenapa dia bukan sesuai dengan pikiran kita, kenapa nggak konsep kita. Akhirnya kita sadar, anak kita bukan kita yang menciptakan dia, bukan harus, nah kitanya yang harus berubah gitu. Jadi ya mungkin itu pahit-pahitnya gitu. Ya mungkin Bu Rika kali pernah nangis nggak Bu? Kayaknya Bu Rika sih baik-baik kali ya. Ya betul yang disampaikan Bu Sani sih. Jadi fase-fase itu pasti akan dialami oleh orang tua homeschooler ya. Berantem, benar. Saya nggak kenal anak, betul seperti yang Bu Sani bilang. Jadi saya paksakan anak saya sesuai cara saya gitu. Sampai akhirnya habis itu saya frustrasi, merasa gagal, akhirnya saya biarin deh gitu ya. Gimana gitu ya. Tapi justru ketika agak dilepas, saya baru bisa melihat, oh iya, ternyata dia belajar dengan caranya. Betul. Jadi akhirnya ya kita lebih lega gitu orang tua. Oh iya dia belajar juga. Di saat-saat seperti itu baru kita mengenali bagaimana ya caranya saya bisa bantu dia supaya lebih efektif belajarnya gitu. Baru ketemu. Tapi setelah banyak nangis dan berantem memang betul. Iya. Udah cukup sih Bu Sani, sama betul ya. Jadi pahit memang di awal-awal. Kita akan merasa, kok ini sudah lebih enak, terus tahun berikutnya masuk anak yang lain, gagal lagi, salah lagi caranya, karena setiap anak berbeda. Begitu. Tapi worth it ya. Worth it karena saya melihat bahwa hubungan antara kita orang tua dengan anak lebih terbangun. Gitu. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau bertanya.
Oh iya, oke, silakan Bu. Ya, selamat malam Bu Sani sama Bu Rika. Saya Irene dari Balikpapan. Iya, saya mau bertanya kalau untuk usia minimum untuk mendaftar itu di usia berapa ya? Usia 6 atau usia 7? Karena di sini saya punya anak yang pertama usianya nanti September nanti 7, dan anak yang kedua itu Maret itu usianya 6 tahun. Nah, saya itu sebenarnya kita sudah memutuskan satu metode untuk homeschooling, dan sekarang sedang mencari PKBM-nya. Cuma kami masih mau bertanya-tanya perihal pendaftaran karena saya berencana untuk memulai sesi formal akademis anak saya itu di tahun depan, karena kami rencana mau menggabungkan mereka berdua jadi sekaligus gitu. Jadi memulai tahun akademisnya itu bersamaan untuk di metode itu. Tapi untuk pendaftarannya itu saya masih mau bertanya apa mereka bisa didaftarkan sekaligus atau harus yang 7 tahun dulu kah? 6 tahunnya nanti menyusul tahun depannya, seperti itu sih. Terima kasih. Ya, mungkin ini teknis ya, teknis pendaftaran. Kalau masuk sebenarnya kami ada juga, jadi tujuan mendaftarkannya apa ya gitu ya. Jadi kalau homeschooling kan sebenarnya Ibu sudah melakukan homeschooling ya gitu. Jadi nah tujuannya apa ya gitu. Nah, kami sebenarnya menyediakan juga dari PAUD ya. Jadi kalau misalnya karena ada yang ingin terdaftar dari PAUD supaya nanti dia bisa ke SD gitu. Jadi kalau nggak terdaftar kan NISN itu kan dari PAUD udah ada. Jadi kalau daftar tergantung umurnya ya, kalau umurnya segini kami daftar di PAUD, kalau umur segini kami daftarkan di PKBM. Nah, untuk masuk di kelas 1 itu sebenarnya kalau kami sih tidak, homeschooling kan bisa kapan saja ya, mulai kapan saja. Tapi kami hanya lihat dari sistem ya. Ini kan lebih ke praktis administrasi ya, ke sistem. Nah, kalau kami masukin nih anak umur 5 tahun, mereka enggak, sistem menolak. Tapi ketika 6 tahun, jadi tahun itu 6 tahun, itu udah bisa masuk kelas 1. Gitu ya, administrasi ya, bukan soal belajar ya, gitu ya. Jadi soal dapodik data, ini soal pendataan. Jadi kelas umur 6 tahun, mereka udah bisa masuk. Nah, apalagi 6,5 tahun, jadi misalnya sampai Juni itu udah, kemarin dari Dinas Pendidikan Kota Bandung mereka memberikan aturan 6 sampai 6,5 tahun mereka boleh masuk kelas 1. Nah, bagaimana yang bulan Agustus, September, Oktober yang belum 6 tahun ya gitu. Nah, itu harusnya mereka ada assessment apakah kematangan mereka. Jadi waktu dulu Bandung menyediakan assessment center kalau orang tua kurang yakin atau lembaga kurang yakin, takutnya anaknya belum siap gitu ya. Itu ada assessment center bahwa dia udah siap untuk dimasukin. Nah, tapi kalau kami kan dasarnya homeschooling, ya kami melihat orang tua dasarnya apa, kenapa mau masukin 6 kurang kenapa? Oh, anak saya udah siap ya. Kalau orang tua mengenali anaknya sudah siap, apalagi homeschooling kan tidak memaksakan ya. Ini kan hanya soal administrasi. Belajarnya silakan disesuaikan, mau 2 anak digabungkan silakan gitu ya. Tapi kalau administrasi ya pertama berdasarkan umur. Ya itu sih berdasarkan umur. Jadi kalau tapi mau masuk, nggak tahu anak Ibu umur berapa, Bu? Tahun berapa lahirnya? Anak pertama saya itu lahir tahun 2015 bulan September. 2015 bulan September. Yang kedua? 2 Maret 2017. 2017. Maret 2017, berarti sekarang masih 5,5 tahun ya Bu ya? Nah, tahun depan baru. Ya. Kalau mau misalnya hanya saya butuh untuk legalitas, hanya butuh untuk terdaftar, sebenarnya 5,5 tahun bisa daftar. Daftarnya saya masukin di PAUD-nya. Kan hanya buat legalnya ya, hanya buat legalnya. Nah, yang satu lagi sebenarnya bisa masuk di kelas 2 sebenarnya September. Kalau memang anaknya udah ya tergantung Ibu sih, masuk kelas 1 boleh, masuk kelas 2 pun sebenarnya kalau anaknya siap bisa aja gitu. Masih bisa lah, sistem itu kemarin kami masukin masih bisa, tidak menolak kalau dia
umur segitu. Jadi nanti ujiannya kan kelas 6, dia berarti kan udah 11 tahun ya. Iya. Ya, nah selama 11 tahun, selama ini sistem masih menerima. Kalau dia 10 tahun, pas ujian 10 tahun, nah itu menolak sistem. Gitu. Begitu. Kalau untuk ujiannya Bu, itu ujian di kelas 6 saja ya berarti? Atau? Ya, jadi tiap semester memang harus ada penilaian secara administrasi ya. Administrasi harus ada penilaian dalam bentuk rapor. Nah, apa gunanya rapor? Rapor kalau misalnya kita pindah ke sekolah formal, pasti dimintanya rapor. Terus belum lagi ada orang tua yang ingin anaknya tertib ya, ada bukti-bukti. Atau dari keluarga minta pertanggungjawabannya, masa nggak ada raport gitu. Jadi raport tapi itu sebenarnya seperti formalitas ya, minimal ya ada penilaian. Kalau kami minta orang tua memberikan penilaian. Sebenarnya raport itu hanya bentuk formal yang diterima oleh masyarakat, tapi orang tua kami himbau dan mengingatkan minimal ada evaluasi gitu, evaluasi bukan dibiarkan. Jadi bedanya anak kita dengan anak tidak sekolah adalah anak tidak sekolah dibiarin aja, tapi kalau anak homeschooling ada perencanaan, pelaksanaan, dan harus ada evaluasi. Gimana ya, udah sejauh mana, anaknya nyaman enggak, gimana belajarnya, apa yang harus diperbaiki, gimana gaya belajarnya, gitu. Nah, buktinya apa? Ada penilaian, yaitu bentuk rapor, gitu. Sebenarnya itu. Nah, siapa menilai? Orang tua ya. Nanti di kelas 6 baru sekolah atau PKBM menilai. Gitu. Jadi mungkin saya jelasin tentang penilaian. Ya, penilaian ada 3. Penilaian dari tutor, penilaian dari satuan pendidikan atau PKBM, dan penilaian dari negara. Nah, penilaian oleh tutor, siapa tutornya? Nah, tutor adalah orang yang seorang pendidik yang merencanakan dan mendampingi pelaksanaannya. Dia yang harus menilai. Nah, sekarang siapa siapa pendidiknya itu buat anak ibu siapa? Nah, silakan menilai. Nah, untuk satuan pendidikan menilai ketika di kelas 6, di kelas 9, kelas 12 dalam ujian kesetaraan atau ujian sekolah. Nah, sedangkan negara, kalau dulu negara mengujinya dalam ujian nasional, sekarang negara mengujinya dalam asesmen nasional. Yang diuji apa? Ke literasi dan numerasi, bukan pelajaran. Gitu. Jadi penilaian seorang itu ada 3. Yang menilai itu ada 3, tutor, satuan pendidikan, sama negara. Gitu. Silakan Bu kalau kurang jelas. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan untuk tiap semester itu untuk evaluasinya mandiri ya Bu ya, dari keluarga. Ya. Jadi yang untuk legalitasnya hanya di ujian di kenaikan untuk kelas 6 ujian nasionalnya ya, asesmen tadi. Iya. Iya. Udah cukup jelas Bu. Ya. Bu Sani, itu diperjelas lagi soal raport. Memang nilai-nilai kan dari tutor. Tapi apakah formatnya ada khusus gitu yang mencirikan pewaris bangsa gitu? Iya Bu, ada Bu. Jadi memang kan formatnya juga kami harus sesuaikan dengan format yang dikeluarkan oleh kementerian. Nanti kalau formatnya kami sesuaikan, kami berikan formatnya kepada orang tua mengisi nilainya, tapi kan tentu akan kami rapikan ya, kami harus cap, harus isi nomor induk, kadang orang tua juga nggak semua, banyak juga yang gaptek ya, gimana, misalnya kami kan kasihnya, apalagi sekarang di pandemi kami kasihnya kan PDF dan Word gitu, kadang bingung isinya gitu, jadi biasanya orang tua kami minta nilai orang tua, nanti kami rapikan dalam bentuk raport. Baik, yang bagusnya gitu ya, raport yang bagusnya lah gitu. Tapi formatnya kami kasih ke orang tua, tapi nanti kami rapikan. Ya, jadi raportnya tetap keluar dari pewaris bangsa begitu betul, ya, betul. Dan identitas pewaris bangsanya. Betul, Oke, betul. Iren, apakah cukup?
Ya, sudah cukup jelas Bu Rika. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Bu. Ya, baik. Pak Albert, apakah mau menayangkan video dulu? Ada yang lain bertanya? Belum ada ya? Ya. Kalau belum ada, mungkin sebentar mungkin satu pertanyaan dulu boleh? Saya sambil siapin. Ya, baik. Apakah Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan? Mau tahu lebih jelas mengenai homeschooling di Pewaris Bangsa? Oke. Belum ada. Oke, Bu Sani. Berarti nanti kalau misalnya orang tua berminat mendaftar di Pewaris Bangsa, pertama kan mereka mungkin ada interview dulu ya dari Ibu ya. Sekalian itu membantu orang tua untuk menemukan model homeschoolingnya sendiri gitu ya. Apakah tunggal, apakah daring, apakah komunitas begitu ya. Tapi setelah itu ada pertemuan bersama dengan orang tua. Apakah saya salah atau? Iya, iya. Jadi nanti di awal biasanya mereka konsultasi dulu, kemudian di link pendaftaran kami akan tanyakan apa tujuan homeschoolingnya, apa model belajarnya seperti apa, mau seperti apa dalam link itu. Karena kan dengan makin banyak kadang mereka juga nggak bisa luar kota, kadang bisa by phone, tapi kadang susah lewat chat aja. Jadi di link pendaftaran kami ada pertanyaan itu, apa tujuannya, kenapa mau homeschooling gitu, tuh ada pertanyaannya. Nah, ketika di awal tahun ajaran kami ada sosialisasi terus ya, memperkenalkan Pewaris Bangsa, tanya jawab, model pembelajarannya seperti apa. Masing-masing kami akan jelaskan mau tunggal seperti apa, tunggal daring seperti apa, komunitas seperti apa. Nanti ada diskusi, konsultasi untuk mereka bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik Bu. Berarti ada pertemuan juga secara general ya. Oke, baik. Ya. Pak Albert, apakah Pak Albert sudah siap dengan video? Ya, mungkin sekalian juga nanti Bu Sani boleh tambahkan informasi yang tanggal 2 itu ya, Bu. Iya, iya. Pernah dengar tentang homeschooling nggak? Apakah kalian pernah penasaran tentang jalur pendidikan non formal? Nanti, pada tanggal 2 Juli, Homeschooling Pewaris Bangsa akan mengadakan pameran homeschooling, di mana siswa-siswi Pewaris Bangsa akan menampilkan talenta unik-unik mereka dan berbagai macam prestasi mereka. Pernah dengar tentang homeschooling nggak? Apakah kalian pernah penasaran tentang jalur pendidikan non formal? Nanti, pada tanggal 2 Juli, Homeschooling Pewaris Bangsa akan mengadakan pameran homeschooling, di mana siswa-siswi Pewaris Bangsa akan menampilkan talenta unik-unik mereka dan berbagai macam prestasi mereka. Ya, menarik sekali itu videonya, Bu. Tapi mungkin Bu Sani bisa lebih jelaskan gitu. Ada apa sih? Apa yang disampaikan di video itu? Silakan Bu Sani. Ya, memang kami melihat ya keunikan mereka itu ternyata unik-unik, hasil mereka itu bagus-bagus gitu ya, karena aneh-aneh gitu, justru karena aneh-aneh itu yang tidak seragam itu gitu. Jadi kalau sekolah kan sama, tugasnya sama, ini sama. Nah, karena homeschooling diberi keluasan, jadi aneh-aneh yang kadang nggak kepikir oleh kami gitu. Kok bisa ya? Kok dapat ide ini ya? Gitu. Nah, tapi kami pikir bagaimana ya kami bisa mengapresiasi mereka dan bisa buat etalase buat mereka ya, orang bisa melihat. Nah, karena itu kami buat pameran. Jadi nanti boleh, nanti saya udah kirim
linknya ke Pak Albert pendaftarannya, bisa bagi yang mau free ya, boleh lihat gitu. Begitu sih, itu awalnya seperti itu. Jadi yang kami juga melibatkan mereka untuk, karena selama pandemi kan nggak pernah ketemu gitu ya. Nah terus mereka ingin ketemu sama teman-teman, ingin berinteraksi, untuk pameran, untuk jadi berorganisasi gitu. Jadi ya kami memberi wadah sih sebenarnya untuk mereka, dan juga memperkenalkan pewaris bangsa juga gitu. Oke, baik. Itu kesempatan yang bagus ya, Bapak Ibu, untuk kita mengenal lebih jauh mengenai homeschooling pewaris bangsa khususnya. Oke, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Satu kali pertanyaan lagi. Ya, jika tidak ada, sebelum saya serahkan kepada Bu Aurelia, mungkin saya mau mengajukan pertanyaan, Bu Sani. Iya. Apa platform yang digunakan untuk peserta didik belajar nih? Kan online ya, yang di Samarinda, tadi yang di Solo gitu. Menggunakan platform apa? Silakan, Bu. Ya kembali tergantung model belajarnya, dan kami sebenarnya kan ingin mereka mencari sumber belajar yang seluas-luasnya. Jadi sebenarnya kami memperkenalkan mereka kepada banyak platform. Tapi akhirnya untuk tutor, khususnya untuk tunggal daring, untuk komunitas, untuk tugas-tugas kami pakai Google Classroom ya. Tapi kami bekerja sama dengan Zenius, Ruang Guru, itu apa namanya ya? Platform bukan ya? Apa Pak Albert? Kalau misalnya aplikasi pembelajaran ya mungkin ya. Platform Jadi juga, kan, Bu. apa Bu Rika itu namanya? Termasuk platform. Termasuk platform ya, gitu ya. Jadi kami kalau pewaris bahasa memperkenalkan sebanyak mungkin, karena itu mereka senang, platform itu senang bekerja sama pewaris bahasa karena semua terima. Jadi bagian kami memperkenalkan mereka semua. Akhirnya silahkan orang tua atau peserta didik memilih sesuai kebutuhan. Tapi bagian kami ada perkenalkan. Hanya memang kami harus memilih untuk suatu tutor ya, khususnya tunggal daring dan komunitas, supaya tugas-tugas itu awalnya kan tugas-tugas terutama terkhususnya dengan online ini ya, kalau lewat WA tercecer gitu ya. Jadi kami pakai Google Classroom supaya lebih terorganisir aja sih kami. Tapi bukan itu aja. Jadi apalagi tunggal silahkan mau pakai apa saja. Ada yang kan akademi bahasa Inggris yang internasional. Ya banyak ya. Jadi bagian kami itu nanti di awal kami akan perkenal semua platform yang kami tahu dan bekerja sama dengan kami, yang mereka kan ingin kami sosialisasi. Kami akan perkenalkan semua. Oke, baik Bu. Sepertinya anak-anak bakalan senang nih karena bisa memilih platformnya. Iya. Oke. Bu, ternyata masih ada satu pertanyaan, tahun ajaran baru ya. Dimulai tanggal berapa, Bu? Ini pertanyaan dari Ibu Helen. Ini ntar saya lihat kayaknya pertengahan 18. Aduh, saya lihat persisnya. Tanggal 18 Juli. Iya, 18 Juli. Mungkin Bapak Ibu bisa catat ya, 18 Juli berarti kalau mau mulai belajar di pewaris bangsa sebelum itu bisa ya Bu ya, langsung mendaftar aja ya. Iya, jadi 2 minggu pertama 18 sama bulan Juli kami padat dengan sosialisasi ya, hampir tiap hari mungkin akan ada Zoom untuk memperkenalkan, untuk diskusi tentang pembelajaran. Nah, setelah itu Agustus, nah benar-benar kalau yang ikut di komunitas atau yang tunggal daring, nah barulah kayak bener belajar ya. Sebenarnya semua belajar, main pun belajar, tapi ini yang benar-benar terjadwal, yang terstruktur ya, terjadwal ya, baru yang terjadwal yang disediakan oleh komunitas. Gitu. Ya, berarti harus segera ini karena ini udah mau memasuki bulan Juli ya Bu ya.
Oke, Iya, nah iya. ternyata ini ada pertanyaan lanjutan, Bu. Makin malam makin panas sepertinya ya. Dari Pak Daud, kalau dari beberapa kota, teknis ujian akhirnya bagaimana? Bagaimana, Bu? Silakan. Ya, untuk ujian kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 ya. Ya, bersyukur untuk pandemi bahwa ujian akhir bisa online. Kalau dulu kan kita harus offline, semua harus datang. Nah, sejak pandemi boleh online. Nah, setelah pandemi terakhir ini, yang tahun ini, kami boleh milih mau onsite atau online. Walaupun semua berbasis online, tapi mau datang atau harus datang atau online. Oh, enggak sih, boleh daring, boleh online, bisa nggak online juga boleh milih gitu. Karena beberapa kota seperti mungkin di pedalaman gitu ya, kan mereka susah sinyal, itu mereka boleh masih pakai kertas, masih ada yang boleh pakai kertas. Nah, kami karena udah siswanya udah banyak di luar kota, ya kami minta memilih untuk yang online. Semoga tahun-tahun ke depan lancar ya, tidak diizinkan kembali. Nah, dari tahun ini ya kami online. Pakai platformnya setara daring, itu dari platform yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian kami berikan 2 kali tryout. Jadi tryout itu latihan mereka kan, latihan mengerjakan dalam secara online gitu. Itu kan harus dibimbing, kadang anak-anak belum bisa, harus submit gitu seperti itu, dan juga cek ininya ya, cek device-nya, perangkatnya seperti apa, cocok enggak, kurang ini. Nah, kami ada 2 kali simulasi atau tryout, nah baru kemudian ujian online gitu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Ibu Nani. Apakah bisa masuk homeschool di tengah-tengah SMA, seperti contohnya kelas 11, Bu, kelas 2 ya? Bagaimana teknisnya? Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, teknisnya mendaftar di kami, kemudian syarat mendaftar ada raport ya, pendaftarannya ada raport dan ijazah terakhir, berarti ijazah SMP dan raport terakhir. Kemudian nanti dari kami memberikan surat keterangan diterima. Nah, surat keterangan diterima, dari surat itu diberikan kepada sekolah yang sebelumnya, nanti di sekolah sebelumnya memberikan surat pindah. Gitu. Jadi memang sekarang ya hubungan di antar sekolah itu kan udah dalam sistem. Jadi tinggal dipindahkan saja gitu. Data dari SMA yang lama ke kami tinggal dipindah aja oleh si operatornya, tinggal dipindahkan. Jadi yang perlu adalah sebenarnya komunikasi di antara sekolah. Ini benar nggak diterima? Nah, seringkali orang sekolah tuh tidak mau mengeluarkan anak kalau belum jelas dia sekolah di mana. Karena itu biasanya minta dulu diterima di mana gitu. Jadi biasanya lebih jelasnya adalah mungkin ibu atau ibu bisa ke sekolah yang sebelumnya, mungkin bisa menjelaskan saya mau keluar apa saja persyaratannya. Nah, kemudian menghubungi kami juga, kami akan berikan persyaratannya. Nah, kemudian biasanya di situ kedua sekolah, jadi misalnya SMA sama PKBM itu nanti saling kontak ya, saling kontak. Satu mengeluarkan surat pindah, satu mengeluarkan surat diterima. Gitu. Jadi harus ada saling saling TikTok gitu ya, supaya ya itu jangan sampai ada anak yang jangan-jangan dia tidak terdaftar di mana-mana atau terdaftar di 2 tempat. Nah, seringkali sistem itu akan kebaca, dan sistem itu akan bertanya kepada kedua sekolah, ini anak terdaftar di ganda kalau nggak salah, ganda gitu, ada tulisannya, dimerahin. Jadi ketahuan, begitulah sekarang sistemnya semua udah terpusat, ketahuan kalau dia kemana, ketahuan gitu.
Baik, terima kasih Bu Sani. Nah, kita sampai di penghujung acara kita ya. Di layar Bapak Ibu ada polling ya, webinar homeschooling. Minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi ya, untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam polling ini untuk bahan feedback bagi kami supaya kami bisa melaksanakan menyelenggarakan webinar berikutnya dengan lebih baik. Silakan Bapak Ibu. Setelah ini saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu Aurelia. Ya, saya sudah menyampaikan di chat room bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memang membutuhkan informasi lebih lanjut atau memerlukan tambahan informasi, bisa menghubungi di 2 nomor yang sudah saya chat di chat room. Dipersilakan. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Albert ya. Ya, jadi kami harap Bapak Ibu bisa menolong kami dengan memberikan feedback. Ada beberapa pertanyaan yang kami butuh masukan, baik mengenai ketertarikan Bapak Ibu untuk mendaftar di Pewaris Bangsa atau sampai di tahap mana begitu ya. Lalu yang kedua juga mengenai topik-topik webinar apabila Bapak Ibu membutuhkan topik-topik baik berkaitan dengan pendidikan maupun homeschooling secara khususnya. Terima kasih buat Bu Sani dan buat teman-teman yang sudah menolong berjalannya kegiatan ini dan juga buat Bapak Ibu yang mengikuti. Kami sangat berharap kita bisa bekerja sama, berharap bisa sama-sama bertumbuh berproses bersama dengan belajar bersama melalui PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa. Terima kasih dan kami tetap terbuka. 2 nomor yang sudah dicantumkan di kolom chat yang bisa dihubungi. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya atau mengkomunikasikan lebih lanjut kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam ini, untuk kebersamaan kita. Dan terakhir, bolehkah kita menyalakan kameranya untuk kita bisa mengambil gambar. Ya, malam ini kami tidak menyediakan link presensi ya, karena ini sifatnya lebih ke praktis ya, tidak ke webinar dalam fungsi kognitif. Oke. Ya. Sudah semua? Ya. Oke. Saya akan hitung dengan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Ya. Mungkin sekali lagi ya. Nah. Oke, saya stop dulu.